Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pemrograman Geospasial Perangkat Bergerak acara 10 kali ini dibuat project retrofit, di mana project akan menggunakan library retrofit, yaitu sebuah library yang menghubungkan dan memudahkan komunikasi antara tampilan aplikasi yang dibuat pada Android Studio dengan API server atau Application Programming Interface Server untuk melakukan request HTTP dan akan dapat mengambil data-data yang ada pada API yang dituju. Di sini mulainya pada build Gradle, diatur view binding untuk memudahkan binding antara layout XML yang dibuat dengan fungsi Java-nya, kemudian pada dependensinya ditambahkan implementasi library retrofit, kemudian converter JSON yang akan mengubah data JSON dari application programming interface menjadi tampilan pada aplikasi berbasis Java. Kemudian di sini ditambahkan implementasi OKHTTP yang merupakan sebuah logging interceptor untuk mencatat dan memantau seluruh request dan respons yang diberikan dari HTTP pada aplikasi yang dibuat. Kemudian di sini ditambahkan implementasi recycler view untuk memudahkan dalam pembuatan list data yang diambil dari request HTTP. Kemudian terdapat implementasi glide yang memudahkan penampilan gambar. Setelah itu, dituliskan kode permission pada Android Manifest agar aplikasi Android dapat mengakses internet dan mengambil data yang di-request pada server. Kemudian di sini dibuat dua package model dan network, di mana pada package network terdapat API service Java yang merupakan interface dari retrofit, di mana di sini dituliskan import untuk retrofit model data, dari struktur data secara keseluruhan yang akan ditampilkan, kemudian list untuk menampilkan daftar, dan retrofit call serta get untuk memanggil dan mendapatkan data spesifik. Dan di sini metode get dituliskan untuk mengambil data dengan kode endpoint 5271, di mana kode endpoint 5271 merupakan kode dari wilayah kerja statistik Kota Mataram yang diambil dari server BPS, dan di sini dibuat fungsi untuk memanggil list dan data spesifik yang diambil dari server. Setelah itu dibuat class Java yang bernama data, yang merupakan kelas untuk menampung model data yang diambil dari data JSON dan dikonvert menggunakan JSON untuk mengubah data JSON menjadi objek dalam Java yang diberi nama serialized name. Di sini dipanggil data JSON serialized name, nama surveyor, usia, jenis kelamin pekerjaan, ID desa, nama desa, latitude, dan longitude. Kemudian di sini data diambil menggunakan metode get dan dideklarasikan dengan namanya masing-masing. Setelah itu pada users Java, masing-masing data yang ada pada serialized name akan dipanggil dan dibuat sebagai list dengan nama data. Setelah itu dibuat kelas custom adapter Java untuk membuat style custom dari list yang akan ditampilkan, di mana tampilannya akan dibuat atau diambil dari layout list item dengan ID text item text view yang akan mengatur text list sesuai layoutnya. Setelah itu pada bagian main activity Java, diinisialisasikan list view untuk memanggil list atau daftar yang ada, kemudian diinisialisasikan instance retrofit yang menggunakan API client untuk memanggil API, dan kemudian untuk responsnya akan diambil seluruh data pengguna. Setelah itu list untuk data pengguna akan dibuat sebagai array list. Setelah itu respons dari API akan dipanggil menggunakan enqueue, dan jika respons berhasil maka data akan ditampilkan. Di sini gender akan dibagi menjadi laki-laki dan perempuan, dimana jika jenis kelamin yang tertera adalah L maka tampilan akan dibuat sebagai laki-laki, namun jika tidak akan ditampilkan sebagai perempuan. Kemudian dibuat string users detail dengan list array surveyor, usia, jenis kelamin pekerjaan, ID desa, nama desa, latitude, dan longitude yang akan ditambahkan pada masing-masing data usernya. Setelah itu custom adapter akan diterapkan untuk mengambil style yang dituliskan pada layout XML-nya. Setelah itu diberi kode jika data tidak berhasil dipanggil. Kemudian pada layoutnya, mulanya dalam resource drawable ditambahkan text background XML
Untuk mengatur background custom yang akan diterapkan pada list item, di sini tuliskan bentuk yang berupa persegi, kemudian warna, dan radius untuk mengatur ketajaman sudut. Setelah itu terdapat stroke atau garis tepi yang memiliki lebar 5 density pixel, dan diterapkan padding internal untuk memberi jarak antara text list yang ditampilkan di dalam background dengan sisi tepi dari background ini sendiri. Setelah itu pada list item ditambahkan text view untuk mengatur style dari list array yang akan ditampilkan, di mana di sini menggunakan background dari resource durable text background sebelumnya. Dan setelah itu pada activity main diatur background utama untuk tampilan array list, kemudian ditambahkan text view di bagian atas sebagai judul dan list view. Kemudian jika di run, hasilnya akan menjadi seperti ini. Di sini terdapat text view di bagian paling atas sebagai judul, dan kemudian array list yang diambil dari server BPS untuk kode Kota Mataram, di mana listnya diberi style custom dengan background yang diatur sendiri. Sekian, terima kasih banyak.